Halo, perkenalkan saya Akbar Johan Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai circular queue. Baik, kita langsung masuk ke bagian pengertian. Pengertian circular queue. Circular berarti bundar atau lingkaran, dan queue berarti antrian. Jadi circular queue artinya antrian yang berbentuk melingkar. Lebih lanjut, circular queue adalah struktur data linear yang operasinya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO atau first in first out, yang berarti data yang pertama masuk, data itu jugalah yang pertama keluar, di mana posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama sehingga membentuk sebuah lingkaran atau bisa disebut juga ring buffer. Berikut adalah contoh gambar circular queue. Selanjutnya kita masuk ke bagian operasi. Operasi pada circular queue. Dalam circular queue, terdapat beberapa operasi di dalamnya, yaitu yang pertama front, yang kedua rear, yang ketiga NQ, dan yang keempat DQ. Yang pertama front. Front adalah data yang terletak paling depan dari antrian. Yang kedua adalah rear. Rear adalah data yang terletak paling akhir dari antrian. Dan selanjutnya ada NQ. NQ adalah proses menambah atau memasukkan data ke dalam antrian. Selanjutnya ada DQ yang terakhir. DQ adalah proses menghapus atau mengeluarkan data dari antrian. Selanjutnya kita masuk ke bagian konsep. Bagaimana sih konsep circular queue itu? Oke, mari kita simak bersama penjelasannya. Konsep NQ dan DQ. Seperti yang ada pada gambar, di sini kita memiliki circular queue dengan front dan rear berada di data nilai 14. Jika kita menambah atau meng-NQ data ke dalam antrian, misalkan data 22, maka front berada di nilai 14 dan rear berada di nilai dengan data 22. Selanjutnya juga, jika kita menambah atau meng-NQ data ke dalam antrian, misalkan data 13, maka front tetap di data 14 dan rear-nya berada di data 13. Begitu selanjutnya, dan untuk DQ, jika kita meng-DQ atau menghapus mengeluarkan data dalam antrian, misalkan di sini kita mengeluarkan data 14, maka front-nya berada di 22 dan rear-nya berada di 6. Begitu selanjutnya, jika kita mengeluarkan data 22, maka front berada di 13, data 13, dan rear-nya berada di data dengan nilai 6. Begitu selanjutnya. Untuk lebih memahami, maka kita coba lihat perbandingan linear dan circular queue. Di sini kita punya gambar dengan gambar di sisi kiri adalah linear dan di sisi kanan adalah circular queue. Untuk linear queue, kita bisa memasukkan data sampai antrian penuh, dan jika kita mengeluarkan data, misalkan di indeks 0 dan 1, maka tempat yang tadi diisi itu, yang sudah dikeluarkan datanya, tidak bisa lagi diisi oleh data baru. Jadi di sini tidak memungkinkan untuk memasukkan data lagi ke dalamnya, ke dalam indeks yang sudah dikeluarkan datanya. Sedangkan dalam circular queue, saat kita mengisi data sampai antrian itu penuh, dan jika kita ingin memasukkan data, maka kita harus mengeluarkan data yang berada paling depan, atau yang berada pada indeks pertama. Setelah itu baru kita masukkan data ke dalamnya. Jadi tempat dari data yang sudah dikeluarkan tadi masih bisa digunakan. Jadi memungkinkan memasukkan data ke dalam antrian yang sudah penuh. Selanjutnya kita masuk ke bagian program.
program dari fungsi circular queue. Untuk web program dari circular queue ini saya akan tampilkan melalui aplikasi VS Code berikut ini. Baik, sekarang kita sudah berada di aplikasi VS Code. Di sini sudah ada program circular queue dengan menggunakan bahasa C++. Seperti biasa kita memasukkan library-nya. Setelah itu kita membuat fungsi queue dengan mendeklarasikan variabelnya. Di sini ada rear, front, size, dan array dengan tipe data integer. Pada line 15 kita mengeksekusi queue dengan input berupa S, di mana front sama dengan rear sama dengan -1, size sama dengan S dalam bentuk array. Selanjutnya kita mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan digunakan. Di sini ada fungsi enqueue dengan tipe data void, dequeue dengan tipe data integer, dan displayQueue dengan tipe data void. Setelah itu kita masuk ke bagian fungsi yang pertama, yaitu fungsi enqueue. Dalam fungsi ini terdapat kondisi, yaitu jika front berada pada indeks 0 atau front sama dengan 0, dan rear berada pada indeks terakhir atau rear sama dengan size -1, atau rear sama dengan front -1% size -1, maka akan menampilkan queue is full. Return fungsi. Pada line 38 terdapat kondisi lagi, jika front sama dengan -1 atau berada pada indeks terakhir, maka setiap terjadi penambahan data atau menambahkan satu data, maka posisi front dan rear berada pada indeks 0. Pada line 44 terdapat kondisi lagi, jika rear sama dengan size -1 atau rear berada pada indeks terakhir dan front tidak berada pada indeks 0 atau tidak sama dengan 0, maka setiap terjadi penambahan satu data, maka rear berada pada indeks 0 atau rear sama dengan 0. Pada kondisi lainnya, setiap terjadi penambahan data, nilai rear bertambah 1. Lanjut, kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu dequeue. Pada fungsi ini digunakan untuk mengambil data terdepan dari sebuah queue. Dalam fungsi ini terdapat kondisi jika front sama dengan -1 atau queue sama dengan 0, maka akan menampilkan queue is empty. Return fungsi. Tapi jika queue tidak sama dengan 0, maka akan lanjut mengeksekusi pada line 66, yaitu in data sama dengan array front sama dengan -1. Terdapat kondisi lagi pada line 68, jika front sama dengan rear, maka setelah mengeluarkan satu data, posisi front dan rear berada pada -1. Pada kondisi selanjutnya, jika front sama dengan size -1 atau berada pada indeks terakhir, maka setelah mengeluarkan data, posisi front berada pada indeks 0. Pada kondisi lainnya, setiap terjadi pengeluaran data, nilai front bertambah 1. Return data. Lanjutnya kita masuk ke fungsi queue, displayQueue dengan tipe data void. Dalam fungsi ini terdapat kondisi jika front sama dengan -1, maka akan menampilkan queue is empty, lalu return. Selanjutnya mengeksekusi elemen in circular queue. Terdapat kondisi jika rear lebih dari atau sama dengan front, maka elemen akan ditampilkan dalam bentuk iterasi dengan batas awal yaitu front dan batas akhirnya yaitu rear. Pada kondisi lainnya, elemen akan ditampilkan dalam bentuk iterasi juga dengan nilai awal front atau titik awal front dan titik akhirnya adalah size